Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman setelah wisuda 2022, lalu apa yang bisa saya lakukan, Miss? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Setelah teman-teman wisuda, itu ada beberapa alternatif. Apakah teman-teman mau mengabdi atau mengajar, mau kerja, menjalankan bisnis, atau teman-teman mau ikut program profesi guru. Bagi teman-teman yang tamat dari pendidikan ya, itu bisa mengikuti program profesi guru prajabatan. Dengan syarat setelah wisuda itu teman-teman tidak boleh menikah dulu, karena PPG ini mengharuskan teman-teman harus selesai dulu PPG dan baru boleh menikah. Artinya sampai program selesai teman-teman tidak boleh menikah. Nah, selain mengabdi atau mengajar, kerja, bisnis, PPG, teman-teman juga bisa memilih untuk kerja dan belajar untuk persiapan S2, tentunya dengan beasiswa. Nah, kenapa di sini Miss pilih beasiswa? Karena kalau kita membayar secara pribadi itu semuanya bisa ya kan. Nah, di sini Miss buat beasiswa. Nah, untuk studi persiapan S2 dengan beasiswa ini, teman-teman bisa memilih mau ke dalam negeri atau ke luar negeri. Nah, ada beberapa beasiswa yang ditawarkan di dalam negeri, misalkan dari Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan itu LPDP, dan juga beasiswa unggulan atau disingkat dengan BU. Nah, di luar negeri itu ada LPDP juga. Nah, ada juga yang tergantung kepada negaranya, itu banyak ya, misalkan Chevening itu dari Inggris, atau Tulip itu dari Belanda, dan lain sebagainya. Nah, syarat untuk mendapatkan beasiswa S2 ke luar negeri dan di dalam negeri ini adalah skor bahasa Inggris yang harus teman-teman miliki itu IELTS minimal 6,5 dan TOEFL minimal 550. Nah, selain itu di sini juga teman-teman harus melihat apa saja yang dibutuhkan dalam persiapan untuk beasiswa. Yang pertama adalah LOA atau Letter of Acceptance. Ini ada dua tipe, mau di dalam negeri atau di luar negeri. Nah, kalau untuk beasiswa yang dalam negeri, itu teman-teman biasanya harus daftar kuliah dulu atau bayar uang pendaftaran dan SPP 1 semester. Minimal itu 11 juta ya dananya yang dipersiapkan. Karena apa? Karena biasanya sistem beasiswa kita itu kita kuliahnya tahun depan atau kita kuliah dulu kemudian baru dibayarkan. Nah, kemudian untuk kuliah di luar negeri, itu teman-teman harus memiliki skor TOEFL dan IELTS untuk mendapatkan LOA ini, karena nanti ada yang tipenya Letter of Acceptance yang conditional, ada yang unconditional. Untuk mendapatkan yang unconditional, teman-teman harus butuh skor TOEFL dan IELTS itu satu kali tes teman-teman harus bayar 500.000, dan untuk satu kali tes IELTS itu 3 juta. Nah, biasanya untuk luar negeri itu mereka terimanya dalam bentuk IELTS, bukan TOEFL lagi. Ada yang TOEFL tapi lebih ke computer based TOEFL. Nah, itu bayarnya sekitar 2 jutaan juga. Itu untuk satu kali tes. Nah, belum lagi kalau misalkan teman-teman belum mencapai skor di atas yang ditargetkan, teman-teman harus ulang lagi. Nah, jadi harus benar-benar dipersiapkan. Kemudian aplikasi. Aplikasinya itu ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Biasanya kalau di dalam negeri, karena kita urus LOE itu, kita nggak pakai LOE-an, tetapi kita langsung daftar ke kampus tersebut dan mengikuti ujian masuknya. Kalau di luar negeri kita untuk mendapatkan LOE-nya kita harus bisa berbahasa Inggris, kemudian biasanya membayar. Kalau di Inggris itu biasanya gratis. Nah, kalau di luar negara Inggris itu ada yang berbayar. Kemarin ini ada yang 1,5 juta kalau dirupiahkan. Nah, ada yang 1 juta tergantung negaranya. Nah, hal lain yang perlu dipersiapkan adalah essay, rencana studi, dan lain sebagainya. Banyak sekali essay-nya. Ada 4 jenis, ada yang 2 jenis. Nah, itu yang dibuat di dalam essay itu berisi tentang prestasi. Kenapa? Karena mereka akan melihat why you want to study in bla bla bla, kemudian why they have to choose you. Mengapa mereka harus memilih Anda? Nah, di sana yang akan dilihatnya adalah bagaimana prestasi Anda, bagaimana kontribusi Anda terhadap masyarakat selama ini, dan ada juga beasiswa yang mensyaratkan jam kerja itu minimal kerja 2 tahun. Nah, misalnya beasiswa shifting itu nggak bisa langsung diikuti oleh fresh graduate. Minimal mereka harus kerja 2 tahun baru bisa mengikuti shifting. Nah,
Kemudian teman-teman juga butuh rekomendasi dari dosen. Dari sekarang teman-teman bisa bangun link artinya adalah tamat dari UNP misalkan, nggak langsung putus hubungan dengan dosen pembimbingnya, dosen pengujinya, karena nanti teman-teman juga akan diminta surat rekomendasi dari dosen. Nah, itu adalah cerita singkat tentang harus apa jika setelah wisuda 2022. Nah, untuk mempersiapkan S2 dengan beasiswa itu nggak bisa, oh ya saya tahun depan gitu ya. Teman-teman boleh memiliki target tahun depan 2023 ingin kuliah di luar negeri. Tetapi jika teman-teman ingin dengan beasiswa, tentunya teman-teman harus bekerja lebih keras lagi. Karena apa? Karena ini adalah syarat-syarat yang teman-teman perlukan untuk kuliah di luar negeri dan di dalam negeri dengan beasiswa. Nah, ada yang mencoba satu kali langsung bisa, ada yang mencoba berkali-kali, ada yang bahkan menikah baru kemudian melanjutkan lagi S2-nya, ada yang menikah, punya anak, membawa keluarga, melanjutkan S2-nya. Jadi banyak sekali hal-hal yang tak terduga, tetapi teman-teman harus tetap bersemangat jika teman-teman ingin kuliah S2 dengan beasiswa. Terima kasih.